Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, era khalifah akan mengisahkan kisah Syekh Abu Bakar Asyibli hingga dicium keningnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hidup dan pengalaman rohani yang sangat luar biasa seringkali kita dengar dari tokoh sufi. Salah satunya Syekh Abu Bakar Asyibli, wali yang memiliki nama lengkap Dulaf bin Jahda ini lahir dan hidup di kota Baghdad selama 87 tahun. Bukan hanya selama hidupnya, ia pun meninggal dan dikuburkan di kota yang sama pada tahun 334 Hijriah. Dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani mengungkapkan kisah menarik tentang wali yang akrab disapa Asyibli. Al-kisah pada suatu ketika, Asyibli datang menemui Ibnu Mujahid. Melihat ada seorang ulama besar yang datang, Ibnu Mujahid segera bangun dan menyambut hangat kedatangan Asyibli. Ia rangkul dan peluk sang tamu sembari mencium kening di antara kedua matanya. Melihat perlakuan yang dilakukan Ibnu Mujahid kepada Asyibli ini, seseorang bertanya, "Mengapa engkau lakukan ini pada Asyibli, wahai Ibnu Mujahid?" Atas pertanyaan ini, Ibnu Mujahid menjawab, "Kulakukan itu karena aku melihat di dalam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal serupa kepada Asyibli." Setelah itu, Ibnu Mujahid bercerita bahwa ia pernah bermimpi melihat Asyibli datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kedatangan Asyibli, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam segera menyambut dengan memeluknya seraya mencium kening di antara kedua matanya. Melihat pemandangan itu, Ibnu Mujahid di dalam mimpinya bertanya kepada Rasul, "Mengapa engkau lakukan ini kepada Asyibli, wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, aku lakukan itu kepada Asyibli karena ia tidak melakukan sholat fardu, kecuali setelahnya ia selalu membaca ayat Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dua ayat terakhir dari surat At-Taubah. Kemudian setelahnya Asyibli bersolawat dengan mengatakan Sallallahu alaika ya Muhammad. Setelah mimpi itu, Ibnu Mujahid bertemu dengan Asyibli dan menanyakan bacaan apa yang selalu dibaca ketika selesai melakukan sholat fardu. Dan ternyata Asyibli menjawab bahwa ia selalu membaca ayat dan sholawat tersebut di atas setiap kali selesai sholat fardu. Dan demikianlah sedikit kisah amalan yang dibaca Syekh Abu Bakar Asyibli hingga dicium keningnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan rezeki untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara sadar maupun dalam mimpi, dan mendapatkan syafaat beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.